Mereka semua berharap yang terbaik untuk kesembuhan Tuan Besar sekaligus pimpinan Artadov itu. Saat ini Maxi dan Sean sudah tiba di rumah sakit dan langsung pergi ke ruangan tempat Tuan Helik dirawat. Tidak disangka sudah banyak yang berkumpul. Sean melirik ke seluruh arah namun tidak menemukan Nadine. Sepertinya Nadine memang tidak datang. Padahal Sean ingin sekali bertemu dengan Nadine, tidak tahu mengapa Lily dan Muel tidak datang. Tanya Maxi kepada James. Lily dan Muel ada di rumah, kebetulan ada Nadine dan Malvin, untuk menghindari kejadian kemarin. Mereka masih sama-sama khawatir, jelas Daddy James. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? James menghela nafas jengah. Hal itu masih diselidiki sampai sekarang. Karena motif dari perampokan ini benar-benar tidak jelas. Mereka bukan mengincar harta. Dan yang paling penting, pelakunya masih di bawah umur, tambah James lagi. Maxi menggeleng pelan ketika mendengar ucapan James. Bagaimana bisa anak di bawah umur melakukan hal seperti itu? Maxi benar-benar tidak habis pikir. Sampai sekarang belum ditemukan kejelasan. James menghela nafas. Sebenarnya bukan hal itu yang menjadi masalah. Lebih tepatnya, dia merasa sangat janggal akan sesuatu. Yah, dia memberikan alasan klasik. Butuh uang sehingga merampok di rumah orang kaya. Tapi masih belum bisa dipastikan, karena tidak ada satu barang pun yang diambil. Seolah-olah bukan barang atau harta yang diincar. Maxi jadi penasaran, dan dari percakapan dengan James tadi, maka dibuat kesimpulan, kemungkinan yang mereka incar adalah Lily. Karena saat itu Lily yang ada di ruangan James dan Andrea. Apa semua ini sudah disiapkan sebelumnya? James mengangguk samar. Namun dia memang belum bisa memastikan apakah yang diincar memang Lily. Karena kenyataannya ruangan James dan Andrea juga terdapat banyak surat penting. Lalu bagaimana dengan keadaan Tuan Helik? James hanya menarik kedua sudut bibirnya tipis. Penyakit tua yang kambuh-kambuhan, Anda tenang saja. Saya ingat sebelum kemarin Papa jatuh sakit dan kritis, dia bilang kalau dia merindukan istrinya. Dia berharap kalau suatu saat dia bisa bertemu, dia ingin meminta maaf kepada mendiang Mama, ucap James yang terlihat sendu. Sementara Maxi menepuk bahunya seakan memberikan penguatan kepadanya. Andrea dan kakek Alvaro mengamati interaksi antara James dan juga Maxi. Keduanya terlihat cukup akrab untuk ukuran rekan bisnis. Sejak kapan mereka akrab? Namanya pria pasti akan langsung akrab begitu memiliki topik dan kegemaran yang sama, balas kakek Alvaro. Setidaknya malam itu mereka mendapatkan kabar baik dari dokter karena kondisi Tuan Helik yang sudah kembali stabil. Sayangnya malam itu cukup sunyi. Mengingat di luar sana cuaca sedang menunjukkan eksistensinya. Gerimis disertai angin kencang melanda kota. Tepat ketika mereka hendak kembali ke kediaman, mereka justru mendapat kabar duka yang tidak disangka-sangka. Kondisi Tuan Helik yang tadinya dikabarkan stabil, kini berubah. Tepat pukul 21 Tuan Helik Artadov dinyatakan meninggal dunia. Kematian kakek Helik tentu saja meninggalkan banyak kesedihan. Daddy James terlihat hampa menatap figura kakek Helik yang tersenyum, sementara Mami Andrea terus berada di samping Daddy James tanpa ingin beranjak. Proses pemakaman kakek Helik pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Beruntung saat itu cuaca hanya mendung sesaat, mengingat hujan akan mengguyur pada malam hari. Kakek Alvaro kehilangan besan dan temannya. Daddy James kehilangan ayahnya, Mami Andrea kehilangan mertuanya, dan Nadine Muel kehilangan kakek mereka. Meski begitu, Daddy James tampak sudah mengikhlaskan kepergian kakek Helik. Memaafkan segala kesalahannya di masa lalu, dan tidak berlarut dalam kesedihan. Tepat 2 bulan berlalu semenjak kematian kakek Helik. Sejak kakek Helik dimakamkan, dan surat wasiat dibacakan, Muel menjadi super sibuk, mengingat dia harus mengejar studinya dan juga memimpin perusahaan secara resmi. Muel baru mulai bulan kemarin, dan dia merasakan sendiri bagaimana meninggalkan Lily dan Leo di rumah,
ketika dia harus berangkat ke perusahaan begitu pagi, dan malamnya harus pergi kuliah. Muel sendiri mau tidak mau harus mengambil jadwal malam, karena bentrok dengan jam perusahaan. Mr. John yang sudah tua renta pun, masih terus membantunya. Meski Mr. John sudah memberikan pesan kepada Muel untuk mencari orangnya sendiri suatu saat nanti. Mau tidak mau harus Muel laksanakan. Karena kalau bukan dia, siapa lagi yang akan mengurus perusahaan turun-temurun keluarga Artadov? Dadinya tidak bisa diharapkan, entah apa yang membuat Dedi bertekad tidak mau mengelola perusahaan Artadov. Meskipun Muel mau tidak mau harus meninggalkan Lily dan Leo yang katanya sudah mulai gatal gusinya dan suka menggigit. Tapi Muel belum bisa mengajak Leo bermain. Karena setiap dia pulang, pasti Leo dan Lily sudah terlelap. Seperti saat ini, ketika Muel baru saja pulang dari kampus setelah belajar malam. Begitu dia masuk ke kamar, pemandangan yang dia lihat adalah pemandangan terindah. Lily terlelap dengan Leo yang berada di sampingnya. Perlahan Muel mulai menggendong Leo dan memindahkannya ke dalam box bayi sebelum Muel mengganti pakaian dan mulai menyusul Lily ke alam mimpi, sembari memeluk istrinya dari samping. Keesokan paginya Lily terbangun lebih dulu, mendengar suara tangisan Leo dan melirik ke samping di mana Muel masih terlelap. "Ututu sayang, sini sama Mali," gumam Lily pelan. Dia tidak ingin Muel sampai terbangun, apalagi ini baru jam 5 pagi. Muel pasti kelelahan karena selalu pulang di atas jam 10 malam. Jujur, Lily bahkan belum punya waktu untuk sekedar mengobrol dengan Muel, mengingat jam 8 pagi dia sudah harus ke perusahaan, lalu pulang pukul 5 sore dan langsung ke kampus pukul 7 malam. Benar-benar jadwal yang padat. Lily hanya berharap Muel tidak jatuh sakit dengan penerapan jadwal dari sebulan yang lalu itu. Kalau bisa, Lily rasanya ingin membantu Muel. "Leo ganteng, anaknya Mali. Besok kalau udah dewasa jangan lupa belajar yang rajin, biar bisa ngikutin jejak pamu," ucap Lily yang saat ini memberikan ASI kepada Leo sembari menatap pemandangan ketika fajar mulai merangkak naik. Sejujurnya kalau Bibi Ditra tidak datang untuk sekedar bermain ke sini, Lily akan merasa kesepian. Selain karena orang-orang yang mulai sibuk kerja, kemudian hari ini Nadine mungkin akan pergi cukup lama mengingat usia kandungannya sudah masuk 4 bulan. Sudah terlihat cukup buncit sehingga Nadine menggunakan dress panjang untuk mengelabuhi mereka. "Pamu masih tidur sayang, jangan ganggu ya," ucap Lily yang terkejut saat putranya itu malah hendak turun ke ranjang di mana ada Muel yang masih terlelap. Lily memilih untuk mengajaknya keluar dari kamar, apalagi masih cukup pagi untuk membangunkan Muel. Gerakan-gerakan Lily di atas ranjang pun tidak membuat Muel menggubris, saking lelahnya. Begitu keluar Lily disambut oleh Miss Sally yang saat ini menyiapkan sarapan. Beliau tersenyum menyapa Lily dan tuan muda kecil mereka. "Tuan muda kecil ini cepat sekali bangunnya," ucap Miss Sally menyapa Lily dan Leo. "Iya nih Miss, Leo memang suka sekali cepat bangun tapi nanti jam 9, dia pasti akan tidur," balas Lily. Miss Sally hanya tersenyum. Tuan muda kecil kita ini pasti akan menjadi orang hebat ke depannya. Dari bayi saja dia suka bangun pagi, apalagi sekarang dia akan jadi penerus selanjutnya perusahaan Artadov dan keluarga ini pasti akan semakin kaya lagi. Entah kenapa begitu mendengar ucapan Miss Sally, Lily merasa agak tidak nyaman. Bayinya saja masih kecil, tapi masih terlalu dini untuk mengecap Leo sebagai penerus berikutnya. Untuk sarapan kali ini, apa yang disiapkan Miss Tina? Dia menyiapkan pancake butter dengan saus karamel. Pastinya enak sekali. "Lily," panggil Nadine. Lily berbalik dan kini mendapati Nadine yang sudah sangat siap untuk pergi. Sembari menggendong Leo yang sedang memainkan ujung rambutnya, Lily mengajak Nadine untuk sekedar berbicara. "Nadine benar-benar akan pergi dan meninggalkan Lily di sini," ujar Lily sedih. Nadine menghela nafas sejenak. "Pengennya gak pergi Li.
Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau aku gak pergi mereka pasti akan tahu terus gugatan cerai yang sudah aku kirim ke pengadilan kemarin, tidak akan diproses, bisik Nadine. Dia juga memastikan tidak ada siapapun yang bisa mendengarkan. Mengingat Nadine akan pergi sekarang. Kemarin-kemarin dia sudah menemani Malvin, sebagai perpisahan terakhir yang tidak diketahui oleh Malvin. Padahal Lily pengen banget nemenin Nadine. Apalagi melihat perut Nadine yang membesar. Nadine hanya tersenyum tipis. Maaf ya Lee, sebenarnya aku pengen. Kalau aja aku gak nyerah sama Malvin, mungkin kita bisa nikmatin momen ini sama-sama. Nadine terlihat memeluk Lily sekarang. Sungguh sebenarnya juga hatinya tidak ingin pergi, namun Nadine sadar kalau dia tidak bisa terus-terusan lemah akan hatinya. Lily. Nadine mendengus sebal ketika mendengar suara Muel yang menggelegar memanggil nama Lily. Nadine merasa heran, kenapa saudara kembarnya itu bisa sangat posesif. Istrinya baru pergi sebentar, sudah dicari-cari seperti orang hilang. Muel memanggil, aku ke sana dulu ya Nat. Sebelum pergi Nadine sempat menahan tangan Lily. Kalau kamu lelah dan ingin menyerah pada Muel, katakan saja Lee. Karena aku ada di pihakmu. Punya suami posesif begitu aku jadi ngeri sendiri, bisik Nadine yang membuat Lily hanya terkekeh kecil ketika mendengarnya. Padahal Nadine sendiri cukup posesif jika berkaitan dengan Malvin. Tapi sepertinya dia tidak pernah menyadari akan hal itu. Ketika aku bangun kalian berdua tidak ada, aku jadi panik sendiri. Muel justru menarik pinggang Lily yang masih menggendong Leo. Aku tadi ngajak Leo jalan-jalan keluar, sekarang kamu pergi mandi, sebentar lagi pasti berangkat kerja kan. Muel mendengus sebal dan kini beralih mencium gemas Leo yang sudah hahaha karena bertemu lagi dengan pamu tersayang. Kenapa harus diingatkan? Kerjanya? Tanya Lily. Muel mengangguk pelan. Kalau bisa, aku benar-benar gak mau kerja dan ninggalin kamu sama Leo berdua. Kalian mau ikut aja ke kantor gak? Tanya Muel dengan ekspresi murung. Lily dengan cepat menggeleng. Gak bisa begitu dong El. Yang ada kamu malah main sama Leo. Ujung-ujungnya Mr. John yang bakalan kerepotan. Muel terkekeh kecil. Kasihan sekali Mr. John, sudah tua tapi masih harus mengurusku. Lily terkekeh pelan. Maka dari itu seharusnya Muel tidak membuat Mr. John yang sudah tua, pusing karena Muel dikit-dikit pengen pulang. Muel terlihat semakin murung. Itu karena aku terlalu merindukan kalian. Makanya aku ingin cepat-cepat pulang. Lily terkekeh pelan. Sudah sana, waktunya Muel untuk bersiap. Suasana makan pagi kali ini terlihat cukup ramai. Karena kakek dan nenek menginap semalam, mereka bilang, mereka akan ikut menemani Nadine sampai ke bandara. Setelah kamu sampai di sana, jangan lupa untuk belajar dengan giat. Pastikan hubungan kamu dengan suamimu itu berjalan baik, meski kalian harus terkendala jarak, ujar Mami Andrea yang kini memberikan nasihat untuk Nadine. Sementara wanita itu menjawab dengan menganggukkan kepalanya dan juga balas berkata, tenang Mi, sudah Nadine persiapkan dengan baik. Sayang sekali Malvin tidak bisa ikut mengantar karena pekerjaan magangnya cukup menumpuk. Muel justru tidak terima mendengar ucapan kembarannya. Mana boleh begitu Nat. Sebagai seorang suami, hal penting seperti ini seharusnya dia ikut datang. Nadine melirik Muel dengan tajam. Dia tidak ingin keluarganya terprovokasi karena ucapan Muel. Seandainya mereka tahu kalau sebenarnya Malvin tidak magang, bisa gagal semua rencana Nadine. Dia bisa saja menyusul atau membuat kejutan. Berhentilah mencoba untuk menjatuhkan reputasi suamiku. Balas Nadine kesal. Siapa yang mau menjatuhkan siapa? Aku hanya merasa dia tidak punya effort sebagai seorang suami. Memangnya magang itu lebih penting dari istrinya yang akan pergi meninggalkan dirinya cukup lama. Muel benar-benar serius mengatakannya. Membuat Nadine mau tidak mau terdiam.
Dia malas meladeni Muel yang takutnya malah semakin terpancing karena ulah Nadine sendiri, sehingga dia memilih diam sekarang. Sudahlah, kalian berdua jangan berdebat. Muel, biarkan saja. Setiap orang punya cara berbeda untuk mencintai, kamu tidak bisa memaksa orang tersebut mengikuti caramu hanya karena menurutmu dia tidak benar, tegur Andrea yang menatap jengkel ke arah Muel. Daddy James hanya bisa diam melihat kelakuan putra-putrinya. Mereka tidak pernah banyak berdebat sebelum mereka menikah, tapi setelah menikah, sepertinya mereka lebih sering berdebat dan bertengkar. Lily menggeleng pelan. Entahlah, dia juga bingung harus memihak ke siapa. Seperti yang dikatakan oleh Mami barusan, kalau cara orang dalam mencintai itu beda-beda. Sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak orang jika memang tidak sesuai dengan cara kita. Lily juga mau ikut mengantar Nadine, ucap Lily. Muel segera menoleh ke arah Lily dengan terkejut. Apa? Tidak bisa. Balas Muel tak setuju. Kenapa? Tadi saat Muel mengajak Lily pergi ke perusahaan, Lily tidak setuju. Tapi kenapa saat Nadine yang bahkan tidak mengajak Lily, tapi Lily mau pergi? Muel merasa dikhianati dan berekspresi lebay. Kakek Alvaro sampai berhenti mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Sepertinya orang yang sedang duduk di hadapan mereka ini bukan Muel. Lily malu sendiri dan meminta Muel untuk diam saja. Muel jangan begitu tegur Lily dengan bisikan. Agak-agak malu juga sama tingkah suaminya ini. Kamu fokus aja kerja yang benar, karena Mami sama Daddy sudah benar-benar memutuskan aliran dana untuk kalian. Kecuali kalau memang nanti Lily butuh sesuatu, katakan saja pada Mami ya sayang, ucap Mami Andrea yang melembut ketika berbicara dengan Lily. Nadine terkekeh puas. Dengar itu El, lebih baik kamu kerja yang fokus dan giat. Biar Lily dan Leo bermain bersama denganku, ujar Nadine bangga. Muel melirik tajam ke arah Nadine. Fokus saja pada makananmu, ungkap Muel. Nadine mengendikan bahunya acuh sembari tersenyum mengejek. Meski dalam hati sebenarnya Nadine cukup senang mengetahui perubahan Muel yang sekarang. Selesai sarapan Nadine sudah harus berangkat agar tidak ketinggalan pesawat. Sebelum pergi, dia tentu saja ingin berpamitan dengan keluarganya. Lebih tepatnya Mami dan Daddy. Ada perasaan sedih dan penuh rasa bersalah. Karena Nadine harus membohongi mereka. Boro-boro mau kuliah di luar negeri, nyatanya Nadine cuti kuliah untuk 1 semester ini. Hati-hati di jalan onti Nadine, ucap Lily sembari membiarkan Leo melambaikan tangan ke arah mobil yang mulai melaju semakin jauh dari mereka. Kini Muel juga berpamitan dengan Lily. Apalagi Mr. John sudah menjemput Muel, mau tidak mau Lily dan Muel memang harus berpisah sementara. Kalau kamu bosan, main aja ke perusahaan. Nanti pergi mainnya bareng Pak Emil. Lily terkekeh kecil melihat raut wajah Muel yang benar-benar berlebihan. Padahal mereka bisa menghabiskan waktu akhir pekan ini. Mari Nyonya muda, sapa Mr. John. Lily membalasnya dengan senyum tipis dan mengangguk mempersilahkan mereka untuk pergi. Tanpa mereka ketahui saat ini di belakang Lily, ada seseorang yang tersenyum puas. Mengetahui hanya ada Lily dan Leo di rumah. Meski tak lama setelah itu seorang wanita yang dia kenal datang sendirian. Membuatnya harus berpikir kembali atas apa yang akan dia lakukan. Sial. Sementara itu Lily memang punya janji dengan Bibi Ditra. Mereka akan pergi keluar jalan-jalan sekaligus membawa Leo pergi check up kesehatan sebulan sekali. Bibi, Lily belum siap-siap. Kayaknya mau mandi dulu. Minta tolong jagain Leo ya Bi. Bibi Ditra tampak bingung. Nona, Bibi bawa tuan muda ikut ke sekolah ya, kasihan si sulung bekalnya ketinggalan. Bibi baru sadar tadi pas masuk. Mau ajak Leo? Tanya Lily memastikan. Iya, kan Miss Sally lagi pergi. Miss Tina juga sedang sibuk di dapur, Pak Emil mana bisa. Lily tersenyum kecil dan mengangguk.
Kalau begitu nanti ketemu di rumah sakit ya Bi, kebetulan Lily sudah siapkan apa yang harus dibawa, ucap Lily. Siap Nona. Bibi Ditra segera membawa Leo pergi mengingat dia harus memberikan bekal untuk putranya. Kalau tidak dibawakan bekal, putranya itu pasti tidak makan, dan uang jajannya digunakan untuk membeli mainan-mainan yang sama. Tidak disangka rumah justru kembali sepi. Dia pikir, rencananya hari ini akan gagal. Tapi ternyata salah. Karena justru rencananya ini akan sukses besar. Sebelum pulang, mampir dulu ke kediaman Artadov. Tidak langsung pulang saja Tuan. Bukankah Nona Nadine akan mulai tinggal di sana? Maksi baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Kebetulan mereka akan lewat jalan menuju kediaman Artadov. Maksi berpikir untuk mampir sejenak karena dia sudah sangat merindukan bayi gembul itu. Pasti sekarang dia semakin besar. Apa Leo masih akan menempel padanya atau, bayi itu mungkin akan menangis karena akhirnya digendong Maksi setelah sekian lama. Seulas senyum terbit di wajah pria paruh baya tersebut. Tuan, Anda baik-baik saja. Saya menanyakan terkait Nona Nadine yang saat ini akan tinggal di kediaman Anda. Bukankah seharusnya Anda menyambutnya? Maksi berdecak sebal. Kan di sana sudah ada Shaun. Aku mengutusnya untuk menyapa dan melayani Nadine dengan baik. Makanya aku memberikannya cuti sehari, balas Maksi dengan santainya. Philip hanya bisa menggeleng pelan. Ternyata alasan kenapa tuan mudanya dari kemarin kesal karena diberikan libur sehari untuk menyambut Nona Nadine. Tuan, tidakkah Tuan berpikir kalau Nona Nadine dan Tuan muda Shaun mungkin saja cocok? Tanya Philip memastikan. Lalu, tidak ada, saya hanya merasa kalau kemungkinan mereka berjodoh. Apalagi Nona Nadine bertekad untuk bercerai dari suaminya. Sayang sekali kalau Nona Nadine yang sifatnya tegas dan terang-terangan, tidak bersama tuan muda Shaun. Maksi terkekeh pelan. Itulah yang aku pikirkan sebelumnya. Andai aku mencoba untuk mengakrabkan diri lebih awal dengan keluarga Artadov, mungkin saja Shaun akan kujodohkan dengan Nadine, balas Maksi. Meski begitu, aku tetap tidak akan memaksakan perjodohan kepada Shaun. Karena aku tahu sendiri bagaimana rasanya dijodohkan dengan seseorang yang tidak kita cintai. Ketika kita berusaha untuk menerima, tapi dia tidak mau kerjasama, maka semua akan sia-sia, tambah Maksi. Dia jadi teringat ketika bercerai dari Ruby. Saat-saat di mana Shaun baru lahir adalah saat di mana Maksi merasa kalau pernikahan yang terjadi antara Ruby dan dirinya tidak bermakna apa-apa. Dengan entengnya wanita itu dulu berkata, aku sudah memberikan penerus untukmu, jadi sekarang kita kembali ke jalan masing-masing. Jangan ganggu aku. Maksi berdecak sebal ketika ingat momen-momen yang sebenarnya tidak ingin dia miliki. Momen menyakitkan yang membuat Maksi tidak percaya dengan sesuatu yang bernama cinta. Tidak lama setelah itu, mobil mereka sampai di depan kediaman keluarga Artadov. Kalau dilihat-lihat lagi, keadaan rumah cukup sepi. Sehingga tidak lama kemudian mereka justru mendengar ada bunyi yang aneh dari dalam. Para penjaga yang bertugas di depan pintu, membukakan pintu untuk Maksi dan juga Philip. Namun setelah itu, duar. Suara ledakan dari dalam sana membuat Maksi terkejut bukan main. Dia langsung ingat Lily dan Leo yang kemungkinan berada di dalam sana. Suara ledakan disertai api yang menjalar ke seluruh rumah. Pak Ernest, kepala pelayan, tampak berlari dengan pincang untuk keluar dari kediaman tersebut. Tuh tolong. Di dalam sana masih ada nyonya muda. Pekik Pak Ernest. Maksi terlihat mencari sesuatu, dan kebetulan di dekat pintu samping ada keran air, yang digunakan untuk membasahi seluruh tubuhnya bahkan jas yang dia kenakan. Mr. Philip segera menelpon pemadam kebakaran, namun siapa sangka tuannya itu justru berlari masuk ke dalam tanpa menghiraukan apapun yang mungkin sudah menantinya di sana. Mata Philip membulat sempurna ketika tuannya masuk dengan mudah, membiarkannya di luar dengan keadaan panik.
Beruntung saat itu di bagian ruang tengah api belum menjalar begitu besar sehingga Maxi masih bisa meneriakkan nama Lily berkali-kali. Lily, Lily. Panggil Maxi berulang kali, berharap kalau Lily bisa membalas panggilannya sehingga Maxi mengetahui di mana kali ini Lily berada. Lily, di sini. Wanita itu berusaha merangkak keluar dengan kondisi sebelah kaki yang sudah tertimpa kayu. Wajah Lily sudah setengah gosong, dan kini berusaha mencari keberadaan suara yang terus memanggilnya. Uhuk, uhuk. Tolong, Lily di sini. Panggilnya lagi. Lily merasa ada seseorang yang mencoba menarik kakinya untuk semakin masuk ke dalam ruangan penuh api itu. Tidak, tolong. Uhuk, uhuk. Meski rasanya dada Lily sesak dan tenggorokan Lily sakit, dia tetap berusaha teriak sekuat tenaga memanggil siapapun itu. Tolong. Lily berusaha kuat untuk bergerak keluar. Namun dia kembali ditarik untuk masuk. Tentu saja Lily tahu siapa yang kini menariknya untuk masuk. Karena dari awal memang Lily yang menjadi targetnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.